Hujan lagi. Kayaknya kan di sini gitu. Iya, hujan, habis itu mati listrik gitu kan. Di depan cuma modal lilin. Iya. Mau cari duit pakai lilin nanti nggak berkah. Apa kuenya? Jangan. Ini memicu apa ini? Body shaming Anda? Enggak, nyebut langsung kan. Oh iya, siap. Jadi kita mau bahas apa nih? Jadi tadi dosen aku nelpon. Apa katanya? Ya kan? Dia ada sharing soal ini pemrograman desktop VB sih. Jadi Dia nggak spesifik disebut bahasa programnya. yang tapi penting dia desktop ya? Desktop. Oke. Teringat desktop. Kalian belajar nggak sih waktu SMK kelas kalian? Jujur aja nih, dulu kami nggak ada masuk VB. Paling nyentuh desktop itu apa ya? Yang studio itu tuh apa ya? NetBeans. Visual Studio ya. Itu nggak Visual Studio ya desktop pak. Iya, Bahasa iya, iya. Bahasa yang dipakai dia kan? cuma itu bahasanya. Tapi cuma sampai apanya ya? Desain board form gitu. Ya codingnya belum kemarin. Codingnya belum. Karena keburu bahas. Itu kami baru masuk kelas 3 kalau nggak salah. Kami belajar itu kelas 2. Kelas 2 nggak ada sama sekali. Sama si bapak itu Pak Bro ya Pak Bro. Halo Pak Bro, kalau dengar salam dari kami. Ada murid bapak. Terima kasih. Ini udah jadi kajar lu sekarang. Iya. Kemarin aku magang dia yang jadi pamongnya. Udah jadi pamong nggak? Oh, mantap. Jadi tameng ke depan ya. Oh gila. Enak sama dia sekarang. Enak lah, gampang gitu ya. Oh kemarin dia juga sempat ngontek aku tuh bang. Tapi nggak ada di follow up lagi sih gitu kan. Dia mau buat e-commerce kalau nggak salah. Wah, udah kena pandemi jadi kerjaan lain ya. Nggak tahu sih. Tapi agak aneh gitu kan. Kenapa? Dia yang ngajarin awak dulu, sekarang dia yang mau pesen sama awak gitu ya. Ya berarti apa yang dia Ajarin berhasil. Berhasil. Iya, berhasil. Jadi dia nggak sia-sia mengajarkan gitu ya. Yoi, dia menambah untuk membantu hidupnya juga. Iya. Oh ya BTW, kami berdua tuh satu sekolah yang sama, cuman kelas yang berbeda. Ya kami dipisahkan oleh kelas juga SMP sama kita ya. Iya, SMP sama kita. Daftar sekolah sama SMK, tapi sayangnya beda kelas ya waktu itu. Iya, beda kelas. Saya kelas yang nomor 2. Saya kelas yang paling ujung. Yang paling apa ya? Bilang bobrok sih nggak bobrok banget ya. Bobrok juga lah. Gak ada yang bobrok. Iya, kelas pinggir gimana tahu lah. Oh iya, cuman agak hancur aja. Nampak kan perbedaannya? Nampak. Beda kelas kita. Beda. Beda. Nah, aku pun mainnya kan kayak di kelas di luar. Wis. Sampai sempat diusir ya? Iya. Iya. Nggak dikasih masuk. Gak dikasih masuk. Dihujat sama satu kelas sendiri. Yoi. Sakit kali tuh. Syukurnya tamengnya keras. Tameng. Oh iya, tameng Anda keras. Tamengnya bagus loh. Buat yang paham ya bisa mengartikan sendiri lah ya babu sekolah itu apa gitu kan. Ya karena saya termasuk di dalamnya. Iya. Ya kalau di dalam sekolah berkuasa gitu. Kalau tuh di luar sekolah dibantai gitu ya. Iya, sama preman setempat. Gitu ya. Pernah tuh gue ditungguin di luar depan gerbang. Gara-garanya ada perakil. 17 Agustus kalau nggak salah. Apa perwakil apa tuh? Apa ya? Pekan olahraga. Pekan olahraga antar kelas. Jadi biasa diadain pas kapan? Pas biasa tiap semester karena habis Ujian ya. ujian itu kan nggak ada Refreshing gitu kegiatan ya? lagi. Iya. Jadi ya OSIS buat kegiatan lah. Sebut merek Anda. Ya kan nggak nama sekolahnya. Oh, iya. Semua sekolah punya OSIS. Oh iya. Tapi Anda tadi sudah mendisklaimer babu sekolah. Ya nyatanya saya termasuk di dalamnya Pak. Iya. Kita pernah termasuk di dalamnya kan. Sekretaris lagi, tapi kayaknya nggak pernah dianggap gitu. Ya kan kemarin petahana ya. Iya. Itulah. Cuma angkatan kita ya petahana ya. Enggak. Parah sih. Kacau.
itu ada kepentingan politik tuh, makanya aku udah gak berminat di politik itu lagi. Sempat kemarin ada yang ngajak gitu kan, menjadi wakil ketua dalam sebuah organisasi di kampus gitu. Nah, diajak gitu kan. Ya, aku gak terlalu berminat. Itu di bidang apa itu? Di bidang persatuan organisasi apa, beasiswa. Oh, beasiswa. Beasiswa. Kita kan termasuk anak-anak yang mendapat anugerah itu gitu. Alhamdulillah. Ya begitulah. Jadi udah tahu politik itu gimana kan, keras menyudutkan. Terakhir dengar kabar dia mencari wakil yang lain gitu kan. Kemarin sempet deal gitu. Rupanya kabar-kabar barunya cari wakil yang lain. Oh, ya udah gitu. Gak terlalu memusingkan juga kan, gak terlalu kecewa, memang gak terlalu berharap. Back to topic lah. Kita kenapa jadi bahas politik? Jadi intinya nggak boleh terlalu berharap untuk mendapatkan sesuatu ya? Iya, gak boleh terlalu berharap. Yang sewajarnya aja. Jangan terlalu menggebu-gebu. Baik. Nanti kecewa. Back to topic tadi kita bahas sampai mana? Jadi topik kita kali ini membahas seputar sekolah kita ya. Oh, kita Breakdown apa ya? flashback lagi ya. Ya, flashback pelajaran yang pernah kita bahas gitu ya. Mata pelajarannya. Berhubung kita berdua itu jurusannya rekayasa perangkat lunak. Nggak apa-apa, sebut aja. Ya, software Saya engineering. bangga. Software engineering. Software engineering. Bagus bener laptop nggak? Kenapa laptop? Enggak, biasa tamat tuh jadi ditanyai kayak gitu. Oh ya, bang, HP aku ya layarnya nggak bisa disentuh gitu. TV di rumah rusak no, benerin. Ini HP aku nggak ada suaranya nih, volumenya nggak dinaikin. Waduh, tau gak sih? HP itu biasa layarnya kinclong. Oh iya, brightness-nya tinggi. Brightness paling tinggi ya. Oh, ya gitu, sakit mata tuh. Gak faedah semua. Sumpah. Jadi dulu yang paling menarik itu apa? Pelajaran favorit lo apa? Kalau pelajaran favorit aku sih tetap itu pertama kali. Dulu aku nggak terlalu minat programming, tau nggak? Jadi kelas 1 tuh kan sama ibu itu. Jadi aku tertariknya itu di desain gitu. Terus ada belajar desain. Ada sama ibu itu ada. Kenapa kelas aku nggak pernah dapat macam-macam ya? Dasar desain gitu, cropping, ganti background. Sebelum masuk sekolah itu kan, aku juga udah coba cari itu kayak mana ganti kepala gitu kan. Ganti kepala badan gitu, mutilasi. Kepala ditaruh ini, cropping itu. Nah, dia tertariknya gitu. Konsisten ya? Iya. Itu tertariknya di situ. So gitu kan, desain Corel segala macam. Nah, seiring berjalannya waktu gitu kan, tiba-tiba ada nih abang kelas Iya. jago, dia programming dan waktu itu ada satu event antar sekolah itu yang berkelas banget gitu. LKS apa, lomba kompetensi siswa. Jadi dengar itu beritanya dia itu dapat juara 1 tingkat kota Medan. Gitu. Habis itu tembuslah dia ke provinsi gitu kan. Iya. Nah, di provinsi itu dia dapat juara 2. Cuman kalah beberapa poin. Sepertinya Anda tahu kan? Tahu. Memang ada isu-isu yang tidak baik mengenai orangnya gitu kan. Tapi kita tetap harus mengambil sisi positifnya gitu. First impression sih gitu juga. Iya. Tapi itu namanya kabar-kabar. Iya. Setelah dideketin gitu orangnya, setelah kenal, rupanya fun orangnya itu fun gitu. Asik ya. Asik juga. Ya memang sih untuk beberapa kalangan mungkin memandangnya seperti itu gitu, yang negatifnya. Tapi kalau aku memandangnya sih orangnya fun, nggak cukup tidak pelit ilmu gitu kan. Dan Padahal dia terkenal pelit ilmu ya. terkenal pelit ilmu, terkenal sombong gitu. Iya. Sombong gitu kan. Tapi
sebenarnya sih nggak selama berkomunikasi dengan gue tuh nggak. Jadi pernah suatu ketika itu di musola. Oke, disclaimer guys. Oke, disclaimer. Baru Lampu sudah nyala. listriknya udah nyala. Dan tidak ada yang pria, alhamdulillah. Matikan lilin katanya. Lilinnya mati. Guys. Record guys. Gak apa-apa, bisa dikat. Bisa jadi opening tuh. Kucingnya bingung. Udah macam anniversary ya. Kayaknya iya. Monversary ya. Monversary. Monversary 8 bulan. Tanggal berapa nih? 17 ya? Kemarin baik-baik. Ya, oke, next tadi sampai mana dari lupa ya? Aduh, potong ya. Abang itu ya. Nah, jadi waktu itu masih hype-hype-nya, masih on fire desain. Itu ada updatean software terbaru tuh kalau nggak salah Adobe CS6. Nah, CS6 masih CS, masih belum Creative Suite. Jadi CS kan Creative Suite. itu CC Bang. Oh, Creative Cloud. Gimana sih? belum Creative Suite. Nah, jadi kebetulan dia ada installer nih. Aku minta, Bang, bagian apa Bang installernya? Untuk apa sama mu katanya? Ya, untuk desain Bang gitu kan. Udah mana flashdisk sini katanya. Gak pakai bacok. Dikasih ya? Iya, langsung dikasih tanpa ada penolakan gitu kan. Tanpa ada apapun gitu. Langsung mana flashdiskmu katanya. Kan 100 flashdisk. Kesadar diri juga kan. Waktu itu dia lagi kalau nggak salah lagi sibuk-sibuk persiapan ini uji kompetensi. Oke. Nah, aku perhatikan juga dong website buatan dia yang katanya juara 2 AS tingkat provinsi gitu kan. Dan rupanya title itu tidak mengecewakan atau tidak bisa dibilang kabar bohong gitu. Title-nya enggak. Title-nya itu murni. Setelah dilihat, memang website buatannya tuh berkelas lah. Ada unsur-unsur yang tidak pernah aku ketahui gitu kan. Waktu itu kan masih noob. Sekarang juga noob sih. Masih berarti. Oke. Jadi waktu itu ada yang aku paling ingat fitur buatan dia itu login. Loginnya itu di atas tombol. Jadi ada tombol. Begitu diklik tombolnya dia nge-slide down gitu, barulah muncul form loginnya. Di situ gitu kan. Di situ terpukau gitu. Wah, sekarang bisa tempat template. Gimana cara buatnya gitu. Dulu masih kepikiran gimana cara buatnya gitu kan. Sekarang udah nggak kepikiran lagi. Kalau bisa nggak pakai. Kalau bisa template-nya aja cari gitu kan. Capek buatnya. Capek betul-betul. Apalagi kayak full stack gitu kan. Nah, jadi itulah dia. Udah diperhatikan gitu. Dia juga meletakkan tata warnanya gitu. Bagus berarti. Bagus, waktu itu warna websitenya tuh dominan warna biru muda. Kayak Twitter ya? Kalau nggak salah orang tuh buat apa ya? Portal akademik atau pokoknya kayak sekolah-sekolah gitu. Itu soal LKS-nya atau latihannya? LKS. Oh, bukan. Sejak saat itu barulah terpacu dan termotivasi berakaluan berubah Menjadi coding ya? dari Desain. seorang desainer menjadi seorang programmer gitu. Itu sih Bang, kalau aku sih yang paling excited dan berkesan sih
favoritnya itu Sampai sekarang sampai sekarang. Tapi kayaknya bakal mencoba merubah haluan. udah menurun ya. Mau jadi apa? Mencoba mobile mungkin. Mobile Oh, sekarang mau developer. coba mobile ya. Android. Android. Ya, iOS belum mampu update device-nya. Iya benar. Susah kita. Itu ngurus lagi izinnya. Iya, kita kalau mau upload ke apa? Google Play. Google Play, bukan Google Play. Jadi Apa sih? Yang itu, ya yang malah kalau Google Play. Kalau Apple apa? mana gua tahu, gua gak pernah pakai. App Store. Oh, App Store. Astaga. Kalau mau upload ke App Store itu bayarnya $99. Mahal amat buset. Kalau Google Play itu seumur hidup sekali. Kalau Google Play itu $25. Nah, kalau dolar turun lumayan kan? Nah, kalau dolar naik lumayan juga. Lumayan juga, lumayan sakit. Lumayan sakit gitu ngerogonya gitu. Ngumpulin yang susah. Susah. Itu sih, Pak. Kalau Bapak sendiri gimana? Yang paling berkesan itu pelajarannya apa? Nggak ada. Aduh, sebenarnya nggak ada. Ini cuma ketertarikan minat dan bakat itu nggak ada. Siapa yang bawa Bapak ke sekolah itu? Karena dulu awalnya tuh mau masuk SMA sebenarnya. Mau ngambil sekolah negeri yang terkenal itu di Medan. Ya kan? Mau masuk sana. Tapi Ya, kan yang di jalan mana deh? yang dekat rumah lo. Oh, yang di jalan kelas. Iya, nggak usah disebut. Itu kan juga sebenarnya. Ya tapi kalau pendengar orang Medan bakal tahu nih. Ya Medan tuh pasti. Jadi dulu masuk coba SMA negeri itu kan. Cuma kata orang tua nggak usah lah. Coba sesuai minat dan bakat aja apa yang paling paling tertarik yang ingin dipelajari. Ya udah karena pada saat itu baru-barunya punya komputer tuh di rumah. Pun main PS. PS6 tuh PS6. Terus Ya sampai sekarang kan. Ya upgrade juga skornya. Sekarang 6. Upgrade juga ya. Jadi dulu karena memang nggak ada minat lain selain komputer, ya udah masuk ke situ. Dan kenapa milih RPL bukan TKJ? Karena orang juga? enggak, karena dulu ada riwayat dulu. Jadi riwayatnya itu kalau seandainya punya barang nih, pandai bongkar ya, tapi nggak pandai masangnya. Ya, jadi itu yang bikin trauma. Kalau seandainya ada yang rusak, nggak pandai benerinnya. Nah, jadi mau coba ke perangkat aja, mau tahu benerinnya ada cara-cara tertentu, nggak pakai langsung nyentuh ke fisiknya. Ya udah jadi masuknya ke RPL. Dan kebetulan waktu itu kan namaku paling terakhir kan, waktu daftar kan tanpa pakai tes lagi. Syukurnya alhamdulillah. Bangga sekali Anda. Bangga dong. Itu sebuah prestasi. Dengan NIM yang segitu bisa masuk dengan tanpa tes. Termasuk orang yang beruntung. Ya. Memang keberuntungan Anda dari dulu mulus terus. Mulus alhamdulillah kayaknya. Masuk kuliah pun kayak gitu ya. Lulus aja mulus ya. Banyak kemudahan. Alhamdulillah. Berkat orang tua sih. Terus. Apa tuh? Jadi sudah sampai mana tadi Bapak? Anda kenapa jadi lupa? Aduh Bapak sayangnya. Karena memang nggak ada bakatnya Pak. Oh iya. Ya, jadi awal-awal masuk tuh ke sekolah tuh kan, kita pernah rencana kan, ayo kita kudeta sekolah ini. Kita rebut itu tahta budak sekolah itu. supaya itu kita kan first impression kita ke situ nengok orang-orangnya kan kayak memang apa ya bilangnya berbeda ya dari kultur ya. Kulturnya berbeda dengan sosial kalau kita yang dulu tuh yang letaknya di tengah kota dengan yang di sana kota. Jadi demikian yang di pikiran aku kan, ya udah boleh lah yuk kita kuliah sekolah ini. Nah waktu kelas 1 tuh kan Gaul juga udah jadi sekretaris kan. Iya. Nah kenapa nggak lanjut naik gitu. Kenapa nggak lanjut naik ya?
lanjut naik entah jadi ketua atau apa gitu. Aduh. Sebenarnya ya suka di depan aja. Oke. Aku tipikal orang yang support di belakang. Karena aku lebih enak jadi penasehat gitu. Wah. Tipenya tipe pendukung ya, support. Support lebih seneng gitu. Jadi aku lebih senang itu mempersiapkan perancangan segala macam gitu. Karena aku yang merancang, nah ya udah eksekutornya ya orang lain. Algojonya orang lain. Kalau minta pendapat, kalau minta apa ya aku lebih senang kayak gitu, tipe merancang gitu kan. Program itu ya aku bisa merancang. Jadi dan juga harus naik karena ada satu Oke, kayaknya aku tahu nih. kayak tadi bilang politik itu Iya benar. jasa-jasa itu udah bermain di dalam lingkup Itu kenapa jadi imbasnya ke aku gitu ya? iya itu kan bukan saya Pak. Bukan saya yang mendorong Iya, Anda untuk masalahnya karena nggak ada yang mau naik dari jurusan kita gitu. iya. Jadi karena memang nggak ada yang mau naik, Dan Anda suruh. Sebenarnya saya disuruh sama bukan perwakilan sih, sama anak-anak jurusan itu juga sama ya guru-gurunya lah, beberapa. Jadi mereka kayak Anda lebih udahlah kayak perwakilan aja gitu, satu masuk nggak masuk juga yang penting usaha kata. iya karena masalah rumah itu kayak lebih apa ya, untuk menggait suara itu lebih famous Anda daripada saya gitu. Masa sih? Kayak seperti itu sih. Saya berpandangan seperti itu karena kan saya tipikal orang yang tidak bergaul ke semua kalangan. Bukannya Anda lebih populer pada saat itu? Nggak tahu juga itu pandangan Anda kali. Kalau menurut saya sih enggak. Emang iya? Anda lebih mudah bergaul. Oh, Lebih mungkin mudah karena bersosialisasi itu ke ya. semua kalangan gitu kan. Jadi lebih cukup dikenal daripada saya yang seorang introvert dan memikirkan hanya circle-circle tertentu gitu. Tapi kenapa kebalikan sekarang gua? Sifatnya. Gimana sih pada Ya dulu kayak lo yang introvert, gue yang extrovert gitu. Sekarang kok kebalik malah. sebenarnya cuman gimmick Pak. Ini mendukung kalau introvert itu kayak tetap gitu kan. Coba ada beberapa orang yang kayak Raditya Dika tuh. Dia sebenarnya kan Benar. kayak ini kayak siapa lagi kalau aku pernah nonton video itu kayak Andika suaminya Usi nah, gitu kan. Nah, jadi di saat-saat tertentu ya introvertnya itu harus dihilangkan. Benar. Tapi di waktu-waktu tertentu ya dia tetap harus dia gimana ya harus lebih nyaman dengan introvertnya menyendirinya gitu. Kayak gitu sih. Jadi semua tergantung momen ya. Ya tergantung gitu. Kita kan menyesuaikan diri juga. Benar. Bisa seegois kita juga gitu kan. Aku Iya. introvert nih ya udah gitu walaupun lingkungannya lagi rame gini gitu kan aku introvert aku menyendiri. Tapi ada sih banyak sih orang yang kayak gitu. Ya berarti belum dapat ya waktunya untuk eksekusi sama alam gitu. Bahkan orang tuanya juga nyuruh gitu. Jadi, Jadi kan udah masuk ke minatmu selama sekolah dulu kan. Kalau sekarang ketertarikan itu masih ada atau udah nggak ada? masih Ada tetap ya. coba diperluas lah gitu kan. Kalau dulu bisa dibilang fokusnya di situ untuk bagian produksi gitu kan. Sekarang itu mungkin coba untuk ke marketingnya gitu, coba marketingkan diri sendiri gimana gitu kan. Waduh. Memasarkan menjual diri sendiri gitu, jual dalam konteks yang berbeda ya. Yoi. Kalau mau diikuti perkembangan apalagi teknologi itu Berat banget. Susah karena teknologi nggak ada matinya pak, nggak habis. setiap 3 bulan sekali
Apalagi yang digunakan. selalu bersaing ya kan. Kalau dulu bisa kita lihat gitu kan, dengan RAM yang cuma 512 Benar. itu semua aplikasi bisa masuk. Masalahnya kalau misalnya produsennya cuma satu, itu nggak akan 3 bulan sekali, Pak. Ini masalahnya karena banyak saingan. Jadi mereka harus terus produksi dengan inovasi yang baru. Terus berinovasi gitu kan. Kalau bisa dilihat HP sekarang itu kayak room yang cuma yang 1 giga pun kayak nggak bakal cukup. Oh, internal. Bakal cukup. Kepala daya yang cuma 32 ini. Aku 16. Lebih parah. Udah cocok kita upgrade nih. Cocok kita. Ayo dengarlah podcast kami biar kami bisa upgrade nih. Biar ada sponsor cu. Tapi yang jelas yang pelajaran yang aku ingat itu pas dari kelas 1 itu ada desain tuh, desain dasar tuh Photoshop, kotak sabun. Nah, kotak sabun aku sempat dihina-hina terus. Kenapa? Warnanya nggak jelas, ininya nggak jelas. Buat kebelan. Kalian pernah dengar tuh kalau ada wifi di rumah biasa tuh ada dikasih jadi saya pun kadang biasa dikasih kabelnya. Di ujungnya itu ada yang namanya RJ45 kepala. Jadi kerimping itu kan kabelnya itu dipasangkan di kepalanya itu, gimana caranya supaya rapat gitu, tetap rapat. Kalau nggak rapat itu nggak bakal nyambung nanti jaringannya. Itu sih, karena aku juga nggak anak jaringan jadi cuma belajar sekilas ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah penyampaian di bagian kerimping itu. Sebenarnya juga beberapa kali gagal sih di situ. Susah cu untuk ngetekannya, apalagi kalau misalnya udah katanya kalau udah bunyi klik itu udah ketat gitu. Rupanya pas udah bunyi klik ditarik tetap copot. Itu dia. Itu kan pengalaman udah dari sekolah dulu kan. Terus SM kan kuliah juga udah belajar itu, diulang lagi kemarin sempat semester 1 kalau nggak salah. Berhasil. Tapi masalahnya itu pas ngajar, pas magang kemarin. Ngajari ke anak-anak itu kok gagal. Waduh. Tapi Anda bisa improvisasi, bisa. Itu yang penting. Kegagalan itu harus ditutupi. Ya. Untungnya udah boleh jadi. Harus menjawab. Lalu cari aman. Harus disiapkan. Karena kita nggak bisa ngasih tahu orang dengan sesuatu yang salah kan. Iya. Jadi udah walaupun usaha kita udah benar, hasilnya bisa aja salah gitu. Ya, hasil itu Tuhan yang menentukan. Mungkin ada. Kita ikhtiar itu harus tetap. Jadi kalau kelas 1 itu pelajaran yang aku ingat. Terus ada tentang C++ itu pakai aplikasi Turbo, C, Yoi. C in, C out, itu apalagi PM, gitu-gitu. Hello World. Nah, Hello World itu. Dulu masih zaman-zamannya iframe, Bang. iFrame. Iya, iframe 1, iframe itu belum kenal yang namanya div. Belum kenal yang CSS gitu kan. Belum lah itu kan kelas berapa, kelas 2 ya. Iya. Itu CSS-nya itu masih di dalam tag-nya itu, misalnya kayak ini, misalnya kayak H1 gitu lah. Habis itu edit font-nya itu ya font face. Oh, dari situ ya langsung ya. Langsung gitu. Kalau sekarang udah pakai apa namanya? Anak-anak sekarang pun udah pakai template loh, Pak. Oh iya, nggak ada Iya. diajarin. Maksudnya kayak manual. Iya, adek aku pakai template loh. Wah, banyak banget. Dan dibolehkan. Dulu kita nggak dibolehkan. Bukan dibolehkan, malah disuruh kayaknya. Karena waktu aku magang kemarin juga udah sampai mana belajarnya? Udah sampai sini Pak, kemarin dikasih template. Hah? Template? Iya. Aku bingung waktu saat itu. Template kok bisa disuruh template? Iya Pak. Pokoknya ada aja alasannya untuk
jawab itu gitu kan. Sementara waktu zaman kita nggak nggak ada kan, suruh buat sendiri kan. sekelas bootstrap aja gitu, setingkat framework bootstrap itu nggak boleh dipakai baru kelas 3 lah baru diizinin karena mendekat UK kan, Iya. biar nggak ribet. Dan kayaknya alumni di bawah kita tuh semua untuk style, masalah style CSS-nya buat sendiri gitu. Yoi. Ada yang namanya pakai bootstrap, yang namanya pakai materialize framework itu ada. Ya kalau mau responsive ya style responsive-nya sendiri gitu lah. Gitu sih. Itu kelas 1 ya, dasar-dasar si bongkar-bongkar, habis itu pasang ulang ini rakit-rakit komputer kan, perangkat. Pelajaran kelas 1. Kelas 2 baru aku ingat itu ngebahas tentang NetBeans, tetap C++ itu tetap, C++ itu tetap. Habis itu mulailah tentang DFD, ERD, nah, gitu-gitu flow. Yang bagian apa ya, analisis ya, perencanaan ya. Oh, perencanaan. Stop, mulai masuk ke VB.NET. Dipelajarin, dasarnya dipelajarin. Nah, aku sempet suka juga sama VB.NET tuh. VB tuh sebenarnya asik loh. Asik, tapi nggak asiknya tuh ya semua tinggal tarik-tarik. Buat baterai tinggal tarik, buat ini tinggal tarik. Oh, itu VB ya? Aku Iya. pakainya pernah belajar juga. VB namanya. Pasti pernah lah, nggak mungkin nggak pernah. Lupa namanya, sumpah udah lama tuh nggak megang. Tuh license-nya berbayar. Tapi yang namanya Nggak mesti anak IT kali, semua orang udah bisa sekarang. kalau dulu kayaknya itu menjadi suatu hal yang wah gitu kan. Wah, Yang bisa dibanggakan. bisa dibanggakan gitu. Wah, punya aplikasi ini nggak punya gitu. Ya, tapi berbayar gitu. Sini aku bisa secara yang nggak berbayar. Kok bisa? Bisa install Windows kan, tapi nggak bisa kita salahkan juga sih. Kita belajar itu pakai model yang gimana gitu, model lama gitu kan, yang biasa juga ya baik. Enak escape atau F10 gitu kan langsung masuk gitu setting. Ya sebenarnya tuh masalah install ulang tuh orang cuma nggak berani ngambil resiko aja. Masa apalagi masuk ke BIOS-nya kan. Nah, sekarang itu kan udah kayak ini, apalagi kayak settingan Udah ada pointernya, enak, bisa diklik. Dan sekarang pengaturannya kayaknya lebih ribet kalau BIOS yang sekarang. Oh iya, nggak pernah pegang laptop baru saya. Aku pernah install laptop orang, Gimana? BIOS-nya update yang terbaru kan. Hmm. Nah, itu yang paling masalah itu UEFI sama legacy. Iya, iya, Nah. legacy. Ya itu pernah sih, pernah. Itu yang paling ribet tuh settingan. Ribet. UEFI sama legacy itu. Sampai 3 hari stop di situ. Hari legacy. Kemarin pernah masalah di apa ya? Partisi kalau nggak salah. Itu partisinya udah di berapa kali ya dicoba ya, dibagi gitu kan. Ya, dibagi. Dia apa ya? Dibagi 2 malah jadi 3 gitu. Satu ke sistem, satu ke drive, satu lagi kemana gitu. Sistem drive kan. Sistem itu ada tuh sengaja otomatis tuh biasa ya, sistem tuh cuma berapa MB gitu. Biasanya 100% tuh ke sistem aja. Kita buat partisi satu ke drive jadi. Ya, biasa kan bagi 2 tiba-tiba muncul satu gitu kan. Bisa ukurannya yang satu cuma berapa mega gitu. Oh, satu lagi sistem primary sama apa tuh lagi ya? Lupa Pak, pokoknya dia auto terbagi ke situ. Nggak tahu tuh fungsi itu apa. Aku pernah tuh install ulang laptop orang. Yang paling begonya dan teledornya, aku install biasa kan namanya install ulang nih. Format dulu dong harddisknya. Isinya. Nggak tahu nih kalau permasalahannya terletak di UEFI sama legacy tadi. Ini installernya ada berhasil sampai dia ngeformat udah jalan tanpa ada masalah apapun. Begitu udah terformat, habis itu diklik itu next, dipilihlah partisi yang udah terformat tadi. Permasalahannya muncul di situ. UEFI sama legacy nggak support partition bla 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 bla. Nah udah kayak gitu
otomatis nggak ada OS-nya dong di Iya dalam. bener, kosong tuh, udah di format soalnya. Itu tuh. Nah, jadi kalau mau install jangan asal langsung nge-format tapi nggak tahu ya Tipenya ya gimana. Untungnya data-datanya di backup. Ya syukurnya gitu, tapi masalahnya ya gitu. Sempet jantungan juga. Ya karena Windowsnya kosong. Windowsnya kosong gitu kan. Ini ada terformat, ini kayak mana cara nggak benerinnya gitu, kayak mana cara apa lagi. Pernah pakai Linux gak? Oh pernah Linux apa? coba Debian pernah, kali Linux pernah, itu pernah. Itu untuk pribadi. Itu pribadi Enak sih. Bedanya sama Windows apa? Bedanya sama Windows apa ya? Kalau Linux itu lebih powerful. Karena dia open source ya. Kita bisa custom kita tanpa harus ada license yang Iya benar. gimana gitu. Kalau Windows itu yang jadi permasalahannya dari kita semenjak kita mengenal komputer dari lahir, kita langsung dihadapkan sama Windows. Yang iya karena di mana-mana pakai itu ya. Jadi kita lebih familiar dengan Windows daripada dengan sistem operasi yang lain. Tapi ada kebingungan sendiri nggak karena baru pakai Linux gitu? Ada Gimana? sendiri pasti installingnya, Install apa nih? install aplikasi. Aplikasinya. Wah, ribet ya, ngetik dulu ya. Iya, install aplikasi itu begitu. Nah, udah ya, itu ya hanya lagi apa ya? Nggak ada virus ya? Oh iya pasti. Nggak ada virus. Nggak ada orang yang mau buat virus di Linux. Nggak ada yang mau dijual soalnya. Nggak perlu ada antivirus gitu kan. Flash disk yang masuk bervirus pun virusnya nggak kebaca. Nggak terbaca virus. Sebenarnya virus itu terbaca karena ada antivirus itu. Iya benar. Virus bisa buat virus. Aku pernah tuh install antivirus sampai 4 dalam laptop. Belaga semua pasti. Goblok sih itu pasti laptop berat banget. Sumpah. Ada antivirus buatan Indonesia tuh yang warna hijau. Itu install. Itu tipikal antivirusnya itu dia mengkarantina virus disimpan di dalam folder dia sendiri. Iya. Nah, datang antivirus yang lain dia men-scan Di scan lagi Di-scan sama lagi. itu antivirus. Folder yang tadi. Iya, folder. Iya. Virus yang sampai detail-detail. Bitdefender bukannya yang bawaan Microsoft? Enggak ya? Enggak. Itu Windows Defender. Ini Bitdefender yang lambangnya kayak naga gitu, naga merah. Oh, Itu Bitdefender. Naga tuh anjing sih. pernah lihat tuh kemarin tuh gara-gara masalah apa ya? Jadi buka web kan. Jadi suruh milih antivirus. Itu juga ada sebelah Kaspersky, juga ada Bitdefender. Juga ada Esec ya. Tapi yang paling populer Norton yang itu kan katanya kuat itu ya. Norton. Banyak penggunanya Norton. Gak guna juga sih itu antivirus di laptop. Aku malah nggak pakai antivirus lebih aman. Yoi. Kadang antivirusnya ngelarang kita install loh. Iya benar gitu. Bahkan yang kayak exe yang kurang penting dihapus otomatis. Iya. Itu tanpa ada persetujuan Iya, segala benar. macam gitu, tiba-tiba hilang gitu. Ribet kadang orang nyari gimana tadi perasaan udah di ekstrak gitu kan. Apalagi para pengguna crack gitu kan. Hmm. Nggak dikasih ampun gitu crack. Nggak dikasih, makanya sebelum install tuh pastikan dulu matikan koneksi yang pertama, terus yang kedua tuh matikan antivirus, karena kalau itu dua hidup tuh bisa-bisanya cracknya nggak jalan karena yang satu minta update, yang satu ngeblok, habis dah tuh kelar. Iya. Jadi itu aja dulu. Kelas 3 udah nggak ada pembelajaran baru, paling penerusan aja. Iya, kelas 3 kan ada fokus UK kan. Ya, udah. Buat yang belum tahu, UK itu uji kompetensi ya. Uka dulu dibilang karena menyeramkan.
tugas akhir. Parah sih itu. Parah. Kok kita itu baru toko buku. Toko buku. Sepakat tuh. Ngerjainnya berbulan-bulan. Aku sampai ke rumah dia bolak-balik hanya demi UKA. Pas di hari H, gelombang 3 nih kan. Gelombang pertama pagi jam 8 sampai jam berapa. Habis itu istirahat masuk gelombang 2. Iya. Istirahat lagi baru masuk kami. Itu pas hari Jumat. Sholat Jumat dong. Sholat Jumat. Pas jadi habis periksa bentar, satu orang tuh kalau nggak salah cuma periksa 1 menit, suruh klik ini, udah cabut. Bapak itu pengawas dari luar. Oke, kita break dulu ya, sholat Jumat, kata bapak itu. Asik dong. Asik, menurutmu asik? Oke. Jantungin ya. Balik sholat Jumat, nungguin lah. Kita nih satu kelas nih, nungguin. Gimana nih, kira-kira bapak ini mau periksa apa lagi? Nggak tahu ya. Terus pengawas dari dalam sekolah bilang, sebentar ya, kita tunggu bapak ini makan dulu. Parahnya dia makan di dalam ruangan. Di dalam ruangan yang ber-AC itu. Nasi kotak atau apa kalau nggak salah ya. Lupa, pokoknya itu. Siap dia makan. Bapak itu keluar, baru pengawas dari dalam bilang, oh udah siap. Hah? Udah siap, Bu? Udah. Jadi kami habis sholat Jumat ini nungguin bapak itu makan doang di ruangan ini. Iya. Aduh. Marah pak, ngerjainnya berbulan-bulan, hasilnya cuma nungguin dia makan. Lebih enak sih. Lebih enak diperiksa menurut aku. Iya, aku cuma ditengok tampilan, tambah data, udah dikasih nilai. Sakit nggak tuh ngerjainnya sesempurna mungkin diperiksa semakin gitu dong? Kawan yang di sebelah ditanyain, update segala macam. Itu aku nunggu itu nggak ditanya-tanya. Nggak bisa kita counter attack. Masalahnya nama aku paling ujung, Mbak. Periksa juga paling terakhir. Tapi ada yang gawat tuh. Ada yang pas lagi UK sempet yang ngerjain. Emang ada? Ada. RPL emang boleh? Pakai laptop sendiri ada. Kenapa tuh? Ini kan misalnya dari ujung paling. Oh, memperbaikin. Sempetnya dia coding lagi. Aduh. Ada kejadian serupa juga, tapi lebih parah. Yang mana? Oh, yang mana tuh? Yang dari kelas sebelah nggak? Iya, yang kelas sebelah yang pernah deket itu. Jadi pas di hari H, pas dia masuk, kejadiannya itu apa ya? Entah laptop dia yang bermasalah atau web dia nggak bisa dibuka. Dia lari nangis jumpain aku. Katanya memang entah apa pokoknya dia itu udah bener-bener stres, bener-bener down karena itu buka pas di hari dia. Jadi, aduh, putar kepala lah gue entah kayak mana, entah ada backupnya sama aku waktu itu kayak mana. Gue kasih ke dia. Oke, gue kira udah clear. Habis kelas dia, masuk kelas sebelah. Yang 4, tadi kan 3. Yang 4. Gue masalah lagi. Sedih. Dulu, nggak usah dijelasin lah. Pokoknya ini ada teman kita yang perempuan tuh. Datang juga dengan kejadian yang serupa. Datang nangis. Nanya, ini gimana? Kok nggak bisa dibuka? Katanya. Yang pertama tadi Windows Update. Yang pertama tadi Windows Update. Jadi kan waktunya agak lama kan. Ya udah habis Windows Update baru bisa. Karena aku kasih apa ya kemarin lupa. Pokoknya udah aku kasih flash disk, dia pakai komputer sekolah mungkin. Seingat aku ya. Terus yang kedua ini masalahnya webnya baru. Webnya rusak entah apa. Pokoknya aduh bener-bener kacau lah itu hari itu. Orang dengan kejadian yang sama datang sama aku nangis. Beruntung sekali Anda menjadi seorang problem solver ya. Iya, itu aku lagi santai masalahnya, goyang-goyang kaki main karet di ujung kelas atas itu. Tahu. Satu-satu itu. Tapi ada lagi yang lebih parah. Apa tuh? Teman kita yang laki-laki. Oh, yang itu yang nggak peduli sama sekali. Gak kerjain apa-apa. Dia diusir dari kelas dan dia santai. Aku nggak mau digangguin. Kenapa Anda yang Aku nggak bisa biarin dia gagal gitu aja dong. Dia teman kita. Di saat itu juga aku minta teman sekelasnya yang laki-laki untuk bantuin dia ngerjain web satu orang, satu lagi ngerjain apa namanya itu laporannya job sheet ya. Nah, satu orang ngerjain web, satu orang ngerjain job sheet. Jadi pokoknya
kata gurunya besok mesti udah siap. Ya udah tuh, terus aku marahin, aku suruh ke temennya tuh bantuin dia, karena gelombang aku sama mereka tuh kan beda kan. Aku besoknya kalau nggak salah. Ya udah tuh, habis itu aku masih ada waktu untuk ngerjain punya aku. Bukan ngerjain sih, kayak apa ya, sekedar ngerapiin aja supaya hasilnya perfect gitu kan. Oh ya udah, aku ngerjain punya aku, baru teman-teman dibantu dia, karena aku memang betul-betul nggak bisa bantuin dia untuk saat itu, karena aku juga masih ada tanggung jawab untuk diriku sendiri kan. Ya udah, itu aja, kacau lah pokoknya hari itu. Banyak masalah dari teman-teman, bahkan bukan dari aku sendiri. Pas di giliran aku ya enteng, gak ada masalah. Yang ada masalah itu nungguin orang makan. Itu aja sih mungkin yang kelas 3 keluh kesahnya ya. Ya, gimana lagi kan ya akhir-akhir Selepas dari situ ya udah kayak nggak bercakap lagi ya kan sama teman-teman kan. ya mungkin lagi pada sibuk sendiri kali kan, ada aktivitasnya masing-masing. Kok kecoret-coret nggak? Enggak. Jadi pulang sekolah kemana? Pulang ujian? Ujian kemana ya, langsung pulang. Langsung pulang. SMP ikut juga? Enggak juga. Oh, sama berarti kejadian sama SMP. SMP enggak langsung pulang, beli game kaset game. Oh, punya teman tapi ya. Itu deh Pak, udah hampir sejam juga nih ya. Wah gila sih. Nggak tahu sih. Lo yang edit kok. Iya, aku yang ngedit sih. Saya bakal banyak yang dikatkan juga. Iya, banyak nikat, ngurangin durasi. Ngurangin durasi. Maksimal setengah jam aja. Ya, dari segini aja podcast kita kali ini. Segini aja apaan, udah panjang nih. Iya, pembahasan yang cukup malam itu. Makasih udah dengerin. Tetaplah baik-baik saja, tetaplah sehat-sehat selalu. Tetaplah bernafas. VPN pada tempatnya. Salam dari kami. Ciao pips. Ciao.